Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Sunaria dengan NPM 215060150. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan literasi sekolah dasar untuk memenuhi tugas dari mata kuliah literasi abad 21. Untuk itu, buat teman-teman, mari kita simak bersama penjelasan dari materi gerakan literasi sekolah dasar. Baik, untuk yang pertama yaitu literasi. Kegiatan literasi selama ini identik dengan aktivitas membaca dan menulis. Namun, Deklarasi Praha pada tahun 2003 menyebutkan bahwa literasi juga mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi dalam bermasyarakat. Literasi juga bermakna praktik dan hubungan sosial yang terkait dalam pengetahuan, bahasa, dan budaya menurut UNESCO 2003. Deklarasi UNESCO itu juga menyebutkan bahwa literasi informasi terkait pula dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, menentukan, menemukan, mengevaluasi, menciptakan secara efektif dan terorganisasi, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi untuk mengatasi berbagai persoalan. Kemampuan-kemampuan itu perlu dimiliki tiap individu sebagai syarat untuk berpartisipasi dalam masyarakat informasi, dan itu juga bagian dari hak asasi manusia menyangkut pembelajaran sepanjang hayat. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipasif dengan melibatkan warga sekolah yaitu peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua atau wali murid peserta didik, akademisi, penerbit, media massa, masyarakat, tokoh masyarakat yang dapat mempresentasikan keteladanan dunia usaha, dan lain-lain. Dan pemangku kepentingan di bawah organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gerakan literasi sekolah adalah gerakan sosial dengan dukungan kolaboratif berbagai elemen. Upaya yang ditempuh untuk mewujudkan berupa pembiasaan membaca peserta didik. Pembiasaan ini dilakukan mewujudkan dengan kegiatan 15 menit membaca buku. Guru membacakan buku dan warga sekolah membaca dalam hati, yang disesuaikan dengan konteks atau target sekolah. Ketika pembiasaan membaca terbentuk, selanjutnya akan diarahkan ke tahap pengembangan dan pembelajaran disertai tagihan berdasarkan kurikulum 2013. Variasi kegiatan dapat berupa perpaduan, pengembangan, keterampilan responsif maupun produktif. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu komponen literasi. Literasi lebih dari sekedar membaca dan menulis, namun mencangkup keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditory. Di abad 21 ini, kemampuan ini disebut sebagai literasi informasi. Clay 2001 dan Ferguson menjabarkan bahwa komponen literasi informasi terdiri atas literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual. Dalam konteks Indonesia, literasi ini diperlukan sebagai dasar pemerolehan berliterasi terhadap selanjutnya. Komponen literasi tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, literasi dini, yaitu kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalamannya. Berinteraksi dengan lingkungan sosialnya di rumah. Pengalaman peserta didik dalam berkomunikasi dengan bahasa ibu menjadi pondasi perkembangan literasi dasar. Yang kedua, literasi dasar, yaitu kemampuan untuk didengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung atau accounting berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan atau calculating, mempresentasikan informasi atau phrasing, mengkomunikasikan serta menggambarkan informasi atau drawing, berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi. Dan yang ketiga yaitu literasi perpustakaan, antara lain memberikan pemahaman secara membedakan bacaan fiksi dan non-fiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami Dewey Decimal System sebagai klasifikasi pengetahuan dan memudahkan dalam menggunakan perpustakaan, memahami penggunaan katalog dan pengindekskan.
hingga memiliki pengetahuan dan memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah. Yang keempat yaitu literasi media, yaitu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda seperti media cetak, media elektronik, atau media radio dan media televisi, media digital atau media internet, dan memahami tujuan penggunaannya. Yang kelima yaitu literasi teknologi, yaitu kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. Berikutnya, kemampuan dalam memahami teknologi untuk mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet. Dalam praktiknya, juga pemahaman menggunakan komputer atau komputer literasi, yang di dalamnya mencakup kehidupan dan mematikan komputer, menyiapkan dan mengelola data, serta mengoperasikan program perangkat lunak sejalan dengan membanjirnya informasi. Karena pengembangan teknologi saat ini diperlukan pemahaman yang baik dan dalam mengelola informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang keenam yaitu literasi visual, adalah pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan bermartabat. Tafsir terhadap materi visual yang tidak terbendung, baik dalam bentuk cetak, auditori maupun digital, tidak terbendung, perpaduannya kegiatannya tersebut konteks multidimensional. Perlu dikelola dengan baik, bagaimanapun di dalamnya banyak manipulasi dan hiburan yang benar perlu disaring berdasarkan etika dan kepatutan. Nah, di sini juga sebelum aku menutup, aku juga akan menambahkan 3 poin mengenai pembiasaan untuk literasi. Yang pertama, pembiasaan kegiatan membaca yang menyenangkan di ekosistem sekolah. Pembiasaan ini bertujuan untuk menumbuhkan minat terhadap bacaan dan terhadap kegiatan membaca dalam diri warga sekolah. Penumbuhan minat baca ini merupakan hal fundamental bagi pengembangan kemampuan literasi peserta didik. Yang kedua yaitu pengembangan minat baca untuk meningkatkan kemampuan literasi. Kegiatan literasi pada tahap ini bertujuan mengembangkan kemampuan memahami bacaan dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi bacaan pengayaan. Dan yang selanjutnya yaitu yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran berbasis literasi. Kegiatan literasi pada tahap pembelajaran bertujuan mengembangkan untuk kemampuan memahami teks dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif. Melalui kegiatan menanggapi teks buku bacaan, pengayaan, dan buku pelajaran. Dalam hal ini, pada tagihan yang sifatnya akademis, kegiatan membaca pada tahapan ini mendukung pelaksanaan kurikulum 2013 yang mensyaratkan peserta didik membaca buku non-konteks, pelajaran yang dapat berupa buku tentang pengetahuan umum, kegemaran, minat khusus, atau teks multimodal. Dan juga dapat dikaitkan dengan membaca mata pelajaran tertentu maksudnya sebanyak 6 buku bagi siswa SD, 12 buku untuk siswa SMP, dan 18 buku untuk siswa SMA atau SMK. Buku laporan kegiatan membaca pada tahap pembelajaran ini disediakan oleh wali kelas. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.